Bab 191. Maaf, aku bukanlah lawanmu kali ini. Dari semua orang di perbatasan melihat kabut darah yang sudah menyebar di sekitaran area itu, di dalamnya mereka melihat banyak monster darah yang berjalan dengan sangat teratur seperti sebuah pasukan. Jelas kalau monster Mocenter itu telah dikendalikan oleh keluarga Dong, dan lebih parahnya lagi jumlah monster darah serta raksasa darah tersebut cukup banyak yang membuat Lin Tian agak tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya berapa banyak orang yang mati dan jadi korban dari Jenderal Dong selama ini, dan juga berapa banyak roh yang telah menjadi monster darah. Padahal roh-roh itu telah mati tapi tetap saja mereka yang hanya ingin kembali bereinkarnasi malah dijadikan monster oleh Jenderal Dong. Lin Tian sendiri pun sudah menganggap apa yang dilakukan oleh seluruh keluarga Dong adalah suatu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dia mendengar dari bayi kecil kalau dulu siapapun yang membunuh roh-roh manusia maka Dewa Neraka akan menghukum matinya lalu rohnya pun akan disiksa selama puluhan tahun di neraka. Karena itulah dulu alam bawah menjadi tempat yang jarang dikunjungi atau terlarang bagi makhluk yang masih hidup, dan selama Dewa Neraka menjadi penguasa di sini alam bawah benar-benar menjadi alam yang teratur dan jarang terjadi masalah yang besar. Tapi sekarang sejak hancurnya kekuasaan Kaisar Langit dan pengkhianatan dari 5 dewa penguasa alam langit menjadi kacau serta membuat dampak yang parah bagi alam bawah, bahkan sejak Lin Tian datang ke alam bawah dia tidak melihat roh yang baru mati muncul di sini malah dia hanya melihat atau bahkan menemukan roh-roh yang sudah lama terjebak karena tidak bisa menemukan cermin samsara atau cermin reinkarnasi. Kalian siap? Tanya Lin Tian kepada 3 jenderal muda. Ketiga jenderal muda itu lalu mengangguk pertanda mereka juga siap. Lin Tian berpindah ke yang lainnya dan dibalas dengan anggukan oleh mereka. Lin Tian melihat ke arah kabut darah dan beberapa sosok muncul di atas langit. Melihat sosok yang muncul Lin Tian juga berdiri di depan yang lainnya dan memansang sosok itu dengan senyum di wajahnya. Sosok itu tidak terlihat sangat marah dengan Lin Tian bahkan aura membunuhnya pun tidak dia tutupi. Yo, Jenderal Dong, sepertinya ku telah banyak mendapatkan pasukan menjijikan ini, jadi apa kabarmu? Aku lihat butuh 5 hari untukmu datang ke sini, padahal anakmu mati sudah seminggu yang lalu, ucap Lin Tian mengejek Jenderal Dong. Mendengar ucapan Lin Tian membuat Jenderal Dong benar-benar sangat marah, pria di depannya ini telah membunuh anak satu-satunya dia tanpa sedikit pun mayat yang tersisa dan sekarang dia begitu santainya mengejek atas keterlambatan dia datang dalam perang ini. Dia berpikir kalau bocah ini benar-benar sudah gila sampai-sampai sangat ingin bertemu dengannya, apalagi di mata Jenderal Dong Lin Tian bukanlah apa-apa baginya dan dari mana kepercayaan dirinya itu muncul. Hal itu benar-benar membuat Jenderal Dong tidak bisa berpikir baik. Bocah, kau telah membunuh anakku, membuat semua rencanaku gagal dan juga kau telah membuat seluruh keluarga Dongku harus bersembunyi di alam bawah. Dendam ini pasti akan ku balas berpuluh kali lipat, ucap Jenderal Dong dengan nada dingin memandang Lin Tian. Kalau begitu aku menunggumu, jawab Lin Tian dengan santai dan tidak terlihat takut dengan ancaman Jenderal Dong. Jenderal Dong semakin membenci Lin Tian, dia benar-benar sangat ingin membunuh Lin Tian sekarang dan dia telah mengubah rencananya untuk Lin Tian. Yaitu, jika dia dapat menangkap Lin Tian maka dia akan memotong satu persatu anggota tubuhnya di bawah mata keluarga dan orang-orangnya. Bunuh mereka semua, teriak Jenderal Dong, ROAARRR. Serang, ucap tetua dari keluarga Dong yang memimpin. Ingat rencananya, tanya Lin Tian sedikit melihat ke belakang, mendengar pertanyaan Lin Tian semua orang itu mengangguk pertanda mereka ingat. Maka serang mereka, jangan sisakan dewa kejam ini sedikit pun. Ucap Lin Tian dengan dingin. Hahaha, bagus, alam elemen sudah lama kita tidak bertarung mari kita tunjukkan kepada sepupuku betapa menakutkannya alam kita, serang. Teriak Lin Guang maju dan menyerang langsung ke depan, dia adalah orang pertama yang dengan berani maju ke dalam pertempuran. Alam es, alam kehancuran ikuti aku. Jangan sampai kalah dengan mereka, ucap Mu Jinger. Iya. Semua pasukan yang dibawa Mu Jinger juga ikut maju setelah Lin Guang lalu pasukan lainnya juga maju menyerang monster darah atau tetua agung. Boom, boom, haha, kalian terlalu lemah, ucap anggota keluarga Dong yang melihat salah satu orang yang bertarung dengannya telah terkapar lemah duluan. Meskipun aku mati tapi kalian tidak akan bisa menang, kalian yang lebih rendah daripada binatang tidak ada hal untuk hidup, ucap pria itu dengan wajah yang tidak takut memandang pria keluarga Dong itu.
Yang jelas kau akan mati duluan di sini, ucap Jenderal Dong dengan senyum, lalu dia akan menebaskan pedangnya kepada pria tersebut. Swiss. Belum pria itu akan menebas leher lawannya malah kepalanya yang duluan lepas dari tubuhnya. Pria tadi melihat hal itu tersenyum karena dia tahu kalau itu adalah pasukan dari alam kegelapan. Aku akan membawamu mundur, ucap sosok pria dari alam kegelapan yang baru saja membunuh pria tadi. Terima kasih, ucap pria yang terluka itu. Pria dari alam kegelapan itu hanya mengangguk lalu menghilang dari tempat pertempuran itu. Dia langsung membawa pria itu ke dalam perbatasan. Semua hal di medan perang itu pun terjadi hal yang sama. Akan ada sosok membunuh musuhnya dal gelap lalu pasukan yang terluka tiba-tiba akan menghilang dan muncul kembali ke dalam perbatasan. Akibatnya dari sisi Lin Tian tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan bahkan hampir tidak ada yang mati. Sial, kau memang lebih jenius dalam strategi daripada Jenderal Zhao. Aku benar-benar mengagumi apa yang kau lakukan Kaisar Kehancuran, ucap Jenderal Dong benar-benar mengerti strategi yang telah Lin Tian rencanakan saat ini. Strategi seperti ini benar-benar akan membuat pasukannya dalam sisi yang menyedihkan, itu karena pasukan Dewa Kegelapan benar-benar hebat dalam menyembunyikan dirinya dalam gelap. Tidak juga, aku bahkan lebih kagum dengan dirimu yang benar-benar mau mengkhianati saudaranya sendiri demi kekuasaan, ucap Lin Tian mengejek Jenderal Dong. Hahaha, apa yang kamu tahu tentang itu? Semua yang aku lakukan adalah hal yang benar tentu juga membunuh kaisar bodoh itu juga adalah hal yang paling benar dalam hidupku, sekarang kamu akan mati jadi bersiaplah. Ucap Jenderal Dong dengan tawa dingin. Oh, maaf saja, aku bukanlah lawanmu kali ini, kebetulan ada seseorang yang ingin balas dendam padamu, ucap Lin Tian dengan senyum manis di wajahnya. Bab 192. Buat aku puas. Lin Tian hanya tersenyum memandang Jenderal Dong yang terlihat sangat marah dan kebingungan dengan maksud dari ucapannya tadi. Perlahan Lin Tian mengeluarkan pagoda yang sebelumnya ada di tangan Mu Jinger. Sangat cepat banyak cahaya putih yang keluar dari pagoda tersebut, dan saat Jenderal Dong melihat siapa yang muncul dari cahaya putih itu wajahnya langsung kaget tidak percaya. Jenderal Dong, teriak pria yang muncul itu ke arah Jenderal Dong dengan marah, matanya terlihat sangat ingin membunuh Jenderal Dong. Bagaimana bisa kau muncul di sini? Bukankah kau telah aku racuni? Ucap Jenderal Dong dengan wajah tidak percaya. Orang yang dia lihat di depannya adalah Dewa Angin yang telah dia racuni dulu, seharusnya dia telah mati sejak lama oleh racunnya tersebut tapi sekarang dia bahkan berada di depannya apalagi Jenderal Dong dapat merasakan kalau kekuatan pria ini lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih berkat racun yang kau berikan padaku, kekuatanku meningkat dan sekarang aku bahkan merasa lebih sehat, jawab Dewa Angin dengan mata dingin memandangi Jenderal Dong. Jenderal Dong bergetar karena masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di sini, dia memandangi Lin Tian yang sedang menyilangkan kedua tangannya dengan masih tersenyum tenang berdiri di langit. Sekarang dia mengerti kalau dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Lin Tian. Pertama dia menolak 4 jenderal untuk mendesak pemberontak muncul kepadanya. Lalu saat dia tahu kalau Dewa Angin telah diracuni, dia langsung menolak membantu alam angin yang padahal dia memiliki cara untuk menyelamatkan Dewa Angin. Tapi sebenarnya pria ini tahu kalau di dalam alam angin pasti ada seorang mata-mata, dan itu benar kalau dia Jenderal Dong meletakkan mata-mata di sana saat itu tepatnya orang itu juga ikut ke alam kehancuran untuk mencegah Lin Tian membantunya. Sayangnya di saat dia berpikir kalau Lin Tian benar-benar marah dengan sikap orang-orang yang datang ke sana, tapi sebenarnya di dalam Lin Tian sudah membantu Dewa Angin secara sembunyi-sembunyi dari mata-matanya. Apa kamu pikir aku tidak tahu kalau ada mata-mata di alamku? Tapi memang iya, kalau bukan karena bantuan dari Kaisar Kehancuran serta Senior Bai maka aku mungkin masih tidak akan tahu siapa musuh di dalam selimutku, ucap Dewa Angin. Kotak yang diberikan Bai Yu bukan hanya berisi pil tapi itu juga tertulis sebuah pesan kalau di alam angin ada seorang mata-mata. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Dewa Angin adalah mencari orang itu lalu menghancurkannya menjadi debu saat itu juga, dan saat dia tahu kalau akan ada pertemuan lagi di alam kehancuran dia dengan senang hati pergi ke sana untuk berterima kasih kepada Lin Tian. Tapi tidak disangka kalau sebenarnya Lin Tian telah pergi sendiri duluan ke alam bawah, dan saat dia mendengar kalau kemungkinan tubuh anaknya berada di sini dia langsung tanpa ragu ingin mengajukan diri untuk menjadi pembantu Lin Tian jika ada musuh yang selevel dengan para penguasa. Kembalikan tubuh anakku.
Teriak Dewa Angin langsung menyerang Jenderal Dong tanpa peduli dengan pembicaraan mereka lagi. Boom, boom, sial, kesal Jenderal Dong yang terus bertarung dengan Dewa Angin. Lin Tian dan beberapa tetua alam angin yang melihat pertempuran itu tidak bergerak dan hanya memandangi keduanya yang bertarung sengit di langit. Mereka mengelilingi Lin Tian seperti sedang menjaga orang yang sangat penting, bahkan mereka benar-benar membuat pelindung energi agar Lin Tian tidak terpengaruh oleh berbagai getaran energi di sana. Kaisar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tetua pertama yang ikut ke sana bersama Dewa Angin. Kalian bantu yang lainnya saja, karena aku ada urusan lainnya yang harus diurus, jawab Lin Tian dengan tenang. Tidak, Dewa Kegelapan memerintahkan Qi untuk menjaga Kaisar. Jika kami tidak berada di sisi Tuan maka kami sekali lagi gagal menjaga Anda, ucap tetua pertama dengan serius. Sebenarnya seluruh alam yang berada di kelompok Dewa Kegelapan telah tahu kalau Lin Tian adalah penerus Kaisar Langit. Maka itulah sebelum mereka ke sini, Dewa Kegelapan benar-benar membuat mereka menjadi pelindung untuk Lin Tian dan apapun yang terjadi mereka harus melindungi Lin Tian dengan hidup mereka. Karena sekarang Lin Tian adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh alam langit, jika dia mati maka nasib alam langit akan benar-benar berakhir setelah itu dan ada kemungkinan tidak bisa bangkit lagi, dan mereka juga akan berdampak kepada mereka. Tidak masalah, ada bayi kecil bersamaku tapi... Lin Tian akan berbicara tiba-tiba wajahnya menjadi serius saat dia merasakan sesuatu tiba-tiba terbang ke arahnya dengan cepat. Awas, ucap tetua pertama yang langsung berdiri di depan Lin Tian menghalangi serangan yang entah dari mana munculnya. BOOMM. Tetua pertama yang akan terlempar langsung ditahan oleh Lin Tian. Dia ditahan oleh Lin Tian dari belakang jadi dia tidak terlalu terluka karena Lin Tian langsung menyalurkan energi penyembuh kepadanya. Telan ini, ucap Lin Tian saat merasakan kalau yang menyerangnya itu beracun, menelan pil itu tetua pertama menjadi lebih baik dari saat dia terkena serangan diam-diam itu. Hebat, aku tidak menyangka kalau kau benar-benar dilindungi oleh mereka dengan sangat baik, siapa kamu sebenarnya? Tanya sosok yang tiba-tiba muncul di langit, sosok itu terlihat agak tua dan di kedua tangannya ada dua senjata kecil seperti sabit. Melihat siapa orang yang muncul wajah tetua pertama dan yang lainnya berubah, pria itu adalah orang yang sangat mereka kenal dan bahkan sangat terkenal dulunya di kalangan petinggi negeri langit. Apa kalian tahu siapa dia? Tanya Lin Tian, leluhur sekaligus jenderal tua keluarga Dong, Dongke, jawab tetua pertama yang masih berusaha menstabilkan dan menyerap energi pil yang dia telan. Oh, aku akan maju kalau begitu, ucap Lin Tian yang tahu siapa pria tersebut. Karena di antara di sini mungkin tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia, jadi kemungkinan Lin Tian harus maju meskipun harus menggunakan perubahan dewa harimaunya. Aku yang maju kak, sudah lama aku tidak menemukan lawan yang bagus jadi biarkan aku bersenang-senang, ucap bayi kecil yang tiba-tiba membuka matanya lalu memandang leluhur keluarga Dong dengan senyum dan niat pertempuran yang luar biasa. Swiss, boom, bayi kecil bahkan tidak menunggu jawaban Lin Tian. Dia segera menghilang lalu muncul di depan leluhur keluarga Dong dalam wujud manusianya disertai pukulan yang sangat kuat dia arahkan kepada leluhur Dong itu. Leluhur Dong yang kaget hanya bisa menahan serangan dari bayi kecil yang tiba-tiba sudah berada di depannya itu. Ayo, buat aku Kaisar Harimau puas, jangan biarkan aku kecewa, ucap bayi kecil dengan senyum di wajahnya. Bab 193. Perubahan mendadak. Kau Kaisar Harimau kah? Hahaha. Sepertinya kekuatanmu belum pulih sepenuhnya, bagus. Ini akan menarik jika aku bisa membunuh Kaisar Harimau di sini, ucap leluhur Dong setelah tahu kalau bayi kecil adalah Kaisar Harimau. Bagus, jangan mati terlalu cepat, ucap bayi kecil dengan senyum sinisnya. Boom, keduanya bertempur dengan liar di langit, bahkan Jenderal Dong yang melihat kalau Kaisar Harimau berada bersama dengan Lin Tian membuat dia menjadi sangat jelek. Sekarang dia mengerti kenapa pemuda ini begitu berani datang sendirian ke alam bawah tanpa membawa Bai Yu dan Ming Bier yang berada jauh di atas level dewa penguasa tingkat tinggi seperti dia. Kemana kau melihat? Pukulan angin, ucap Dewa Angin dengan senyum dingin. Gawat, boom, karena dia tadi sedikit melamun membuat dia terpukul mundur oleh serangan Dewa Angin, wajah Jenderal Dong sangat marah karena dia merasakan kalau kekuatan Dewa Angin benar-benar telah meningkat dari sebelumnya. Kau ingin melihat anakmu bukan? Maka aku akan memberikannya padamu.
Teriak Jenderal Dong mengeluarkan token di tangannya lalu dari arah yang tidak jauh dari sana sesosok terbang dengan cepat dan muncul dengan membunuh sebagian dari pasukan di sisi Lin Tian. Boom! Ini, wajah Lin Tian kaget melihat apa yang muncul itu, dia tidak percaya kalau orang ini benar-benar telah menjadikan Tuan Muda Angin sebagai boneka yang terbuat dari darah monster darah sepenuhnya. ROAARR. Tuan Muda Angin yang telah berubah menjadi boneka itu tidak memiliki tanda-tanda seperti monster darah lainnya, tubuhnya itu sama dengan manusia pada umumnya tapi matanya telah berubah berwarna merah darah dan giginya ada 2 taring yang terlihat tajam. Dan yang lebih luar biasa adalah auranya benar-benar bukanlah aura dari dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak biasa, ini benar-benar sebanding dengan bayi kecil yang dulunya adalah seorang kaisar harimau. Bagaimana mungkin? Ucap bayi kecil yang tidak percaya apa yang dia lihat juga, dia merasakan hal yang sama dengan Lin Tian kekuatannya benar-benar luar biasa. Dewa Angin yang melihat itu juga semakin marah memandang Jenderal Dong, sebaliknya Jenderal Dong merasa senang melihat kemarahan dari Dewa Angin serta keterkejutan dari Lin Tian dan bayi kecil. Bunuh pria itu, ucap Jenderal Dong dengan dingin menunjuk ke arah Lin Tian. ROAARR. Tuan Muda Alam Angin itu pun menyerang Lin Tian setelah mendapatkan perintah dari Jenderal Dong, wajah semua tetua dari Alam Angin pun berubah saat melihat Tuan Muda Alam Angin menyerang ke arah mereka. Jangan biarkan dia menyakiti Kaisar Kehancuran. Teriak tetua pertama, tapi naik dia dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka bisa menahan serangan dari Tuan Muda Alam Angin yang telah berubah menjadi monster itu. Boom! Semuanya terlempar dan terluka keras dengan hanya satu pukulan keras dari Tuan Muda Alam Angin tersebut, tapi Tuan Muda Alam Angin itu tidak berhenti di sana saja. Dia menyerang dengan gila ke arah Lin Tian yang menatapnya dengan dingin tersebut. ROAARR. Kamu tetap telah mati, tapi setelah kematianmu pun tubuhmu masih saja digunakan oleh orang-orang kejam itu. Sebelumnya aku yang mengirimkanmu dalam kematianmu dan sekarang aku juga akan mengirim kamu ke dalam jalan reinkarnasi agar kamu tidak menderita lagi, ucap Lin Tian perlahan mata dan rambutnya berubah menjadi biru, lalu aura seorang dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak menyebar ke seluruh area tersebut. Boom! Swiss! Pergi! Ucap Lin Tian yang setelah berbenturan dengan Tuan Muda Angin langsung muncul di belakangnya, lalu dengan pedang elemen dia menebas leher Tuan Muda Alam Angin tersebut. CLANG. Tapi tiba-tiba tangan dari Tuan Muda Alam Angin berubah menjadi sebuah pedang aneh dan menahan tebasan Lin Tian dengan sangat mudah. Lin Tian tidak menyerah dan terus menyerang Tuan Muda Angin. ROAARR. Boom! Teknik pedang 4 binatang Ouchi. Teriak Lin Tian. Boom! 4 binatang suci langsung menyerang ke arah Tuan Muda Alam Angin tapi sebelum keempatnya meledak setelah menyerang Tuan Muda Alam Angin ada hal aneh yang dilihat oleh Lin Tian. Swiss, ada apa dengan dia? Fikir Lin Tian, sebelum serangannya meledak dia benar-benar melihat sekilas kalau Tuan Muda Angin tersenyum ke arahnya meski itu sesaat tapi dia masih dengan jelas melihatnya. ROAARR. Tiba-tiba dari kabut tersebut Tuan Muda Alam Angin keluar, tapi ada perubahan aneh dari Tuan Muda Alam Angin saat itu yang membuat Lin Tian menjadi tercengang. Tangan, kaki, kepala dan juga dari punggung Tuan Muda Alam Angin telah berubah perlahan menjadi monster aneh, dan setelah beberapa saat sebelum Lin Tian kembali sadar Tuan Muda Angin telah menghilang dari tempatnya. Kiki. Tuan Muda Angin tiba-tiba muncul di depan Lin Tian dalam sekejap, sebelum dia memukul Lin Tian anehnya dia tiba-tiba tertawa pelan ke arah Lin Tian. Boom! Lin Tian langsung terlempar keras jauh dari sana dalam sekejap, saudara. Teriak Lin Guang dengan cemas ke arah Lin Tian diterbangkan. Kiki. Sebelum semua orang sadar, banyak tentakel aneh keluar dari tubuh Tuan Muda Alam Angin yang langsung menangkap banyak monster darah biasa dan monster darah raksasa. Dan dalam sekejap semua monster darah itu pun telah ditelan masuk ke dalam tubuh Tuan Muda Alam Angin. Ini, sial, kalian benar-benar telah melakukan hal yang gila. Teriak bayi kecil saat merasakan aura yang terus meningkat dari Tuan Muda Alam Angin. Wajah Jenderal Dong juga kaget karena dia benar-benar tidak mengerti kenapa tiba-tiba Tuan Muda Alam Angin akan berubah seperti itu, dia benar-benar tidak mengerti bahkan tidak pernah ingin mengerti. Tidak mungkin kan, harusnya aku bisa mengendalikannya, ucap Jenderal Dong yang berusaha untuk mengendalikan Tuan Muda Angin dengan token darah tapi itu tidak berhasil sama sekali. Bangsat! Beraninya kamu mengubah tubuh anakku menjadi seperti ini.
Teriak Dewa Angin dengan marah dan memukul Jenderal Dong dengan gilanya. Boom, boom, Jenderal Dong bahkan langsung memuntahkan darah beberapa kali akibat serangan dari Dewa Angin tersebut. Leluhur keluarga Dong juga menatap semua yang terjadi dengan perasaan aneh, padahal jika dilihat semua percobaan mereka seperti ini dan dia dapat merasakan kalau apa yang dia dengan tadi adalah sebuah tawa. Sial, teriak bayi kecil dengan marah memukul leluhur Dong dengan keras hingga terpental jauh, dia lalu segera menyerang ke arah Tuan Muda Angin yang masih dalam perubahan itu. Hancurlah, teriak bayi kecil menggunakan kekuatan pukulan petir ke arah kepala Tuan Muda Alam Angin. Hehehe, sayang sekali kau terlambat Kaisar Harimau. Bab 194. Menjadi budak. BOOOMMMMM. Bayi kecil yang menyerang Tuan Muda Alam Angin pun terpental jauh ke tanah dengan keras. Bayi kecil langsung bangun dan memandang ke arah Tuan Muda Alam Angin dengan wajah penuh kemarahan. Kau belum mati, ucap bayi kecil dengan marah memandang Tuan Muda kedua dari langit. Tuan Muda kedua yang sudah menjadi setengah monster itu hanya tersenyum, dengan menutup matanya sebentar perlahan sosok yang terlihat seperti monster itu pun kembali berubah menjadi sosok Tuan Muda kedua yang terlihat lebih tampan. Bola mata merahnya serta rambut merah darahnya membuat dia jauh berbeda dari dia yang sebelumnya, bahkan semua ahli dari dua kubu yang bertempur pun sangat merasakan perbedaan aura Tuan Muda kedua yang tadi kacau tapi sekarang sangatlah tenang dan juga tidak terduga. Kaisar Harimau, kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Dulu kamu membunuhku dengan kejam beruntung aku hidup sekarang, harusnya kamu memeluk dan mengatakan, aku sangat senang kamu masih hidup, bukan? Ucap Tuan Muda kedua dengan santainya memandang bayi kecil. Cih. Aku bahkan berharap kau tidak pernah hidup lagi, juga aku benar-benar tidak ingin bertemu dengan monster sepertimu lagi, jawab bayi kecil dengan wajah yang sudah mulai gelap. Entah apa yang dirasakan Jenderal Angin membuat dia menjadi sangat kaget bahkan dia pun sekarang tidak sadar kalau dia sudah didesak oleh Dewa Angin sejak tadi. Tapi itu wajar saja karena percobaan yang dia pikir berhasil malah sekarang menjadi seperti ini. Monster yang dia bisa kendalikan malah sekarang bisa berbicara bahkan Tuan Muda kedua yang tadi telah menjadi monster benar-benar kembali menjadi manusia. Hanya warna bola mata dan rambutnya saja yang berbeda dari sebelumnya, bahkan leluhur Dong yang dipukuli oleh bayi kecil sebelumnya juga menatap Tuan Muda kedua dengan mata yang tidak percaya. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Ucap leluhur Dong dengan wajah ketakutan dan rasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Setahu dia darah yang dia dan anaknya ambil di mayat monster itu jelas-jelas hanya darah, dan juga monster itu pun sudah sangat lama telah mati. Leluhur Dong mengerti maksud dari bayi kecil yang terlihat sangat marah kepada Tuan Muda kedua tersebut. Hahaha, kamu tahukah Kaisar Harimau? Meskipun aku mati tapi tetap saja akan masih ada yang lainnya datang ke sini menggantikan aku, apalagi aku ini hanya buatan dari tuanku sendiri, ucap Tuan Muda kedua dengan senyum. Bayi kecil yang mendengar hal tersebut menggertakkan giginya karena marah, dia sedikit tahu apa makhluk ini dan jika bawahannya sudah begini maka ada kemungkinan tuan yang dia maksud mungkin bahkan lebih mengerikan dari monster itu. Jangan takut wahai Kaisar Harimau, selama kamu mau tunduk kepada tuanku maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau, bagaimana? Tuan Muda kedua tersebut terlihat sedang mencoba membujuk bayi kecil untuk bergabung dengannya. Bayi kecil yang mendengar itu agak terkejut dia tidak menyangka kalau orang ini akan menawarkannya untuk bekerja sama dengan dirinya, bahkan yang lainnya juga terkejut dengan perkataan Tuan Muda Angin tersebut. Kelihatannya menarik tapi, bayi kecil tersenyum aneh ke arahnya, Tuan Muda Angin terlihat mengertikkan kening saat melihat sikap aneh bayi kecil. Swiss, tuanmu tidak pantas membuat saudaraku menjadi budaknya. Ucap Lintian yang sebelumnya telah diterbangkan dan tiba-tiba dia muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin yang langsung memukul Tuan Muda Alam Angin dengan sangat keras. Boom! Tuan Muda Alam Angin pun terlempar keras ke tanah karena tidak sempat untuk menahan serangan Lintian yang disebabkan dia hanya terfokus kepada Kaisar Harimau dan dia merasa tidak akan ada yang berani menyerangnya setelah tahu dia dan kekuatan yang dia miliki. Lintian dengan dingin menatap ke arah Tuan Muda Alam Angin yang telah kembali muncul di hadapannya, dengan pukulan Lintian tadi tidak ada sedikit pun luka ataupun bekas pukulan di wajahnya. Jadi kamu adalah saudara dari Kaisar Harimau kah?
Kamu memang jenius yang luar biasa, bahkan tuanku tidak bisa dibandingkan dengan kamu, ucap Tuan Muda Alam Angin tersebut. Lin Tian tidak menjawab, dia menatap Tuan Muda Alam Angin dengan serius, tidak tahu kenapa dia merasa jika orang ini keluar dari alam bawah akan membuat bencana yang luar biasa di alam langit saat itu. Swiss. Apakah dia anakku? Tanya Dewa Angin kepada Lin Tian dengan wajah cemas. Tidak, dia sudah bukan lagi anakmu. Kita harus menghancurkan tubuhnya atau membunuh jiwa yang ada di dalamnya, jawab bayi kecil yang juga muncul di samping Lin Tian. Mendengar itu wajah Dewa Angin agak sedih, dia benar-benar tidak ingin tubuh anaknya hancur, tapi sekarang tidak mungkin untuk membawa anaknya kembali lagi dan lebih baik dia menghancurkan tubuh anaknya daripada membawa bencana ke alam langit. Aku mohon kirimkan dia dengan baik, ucap Dewa Angin kepada Lin Tian dan bayi kecil dengan yang menyakitkan. Lin Tian dan bayi kecil hanya mengangguk, mereka juga mengerti betapa sakitnya hati seorang ayah melihat anaknya yang sudah mati tapi masih saja digunakan oleh orang yang biadab ini. Swiss, siapa kau? Tanya Jenderal Dong yang muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin bersama dengan leluhur Dong. Tuan Muda Alam Angin melihat kedua pria itu dengan wajah aneh, dia tiba-tiba tersenyum dan menggerakkan satu tangannya lalu dua tentakel merah pun langsung menyerang keduanya dalam sekejap. Bahkan keduanya tidak sempat menghindari tentakel tersebut karena pikiran mereka telah dipenuhi dengan kebingungan, akibatnya tentakel menembus jantung keduanya tanpa sedikit pun masalah ataupun halangan yang berarti. Kamu, bagaimana bisa monster buatanku menjadi seperti ini? Ucap Jenderal Dong. Buatanmu, kalau bukan karena aku ingin kalian mencarikanku tubuh baru, mana mungkin aku akan membiarkan kalian menggunakan darahku. Yang tidak kalian tahu adalah meskipun aku telah mati tapi selama sesuatu yang ada di mayatku dulu masih ada maka aku dapat berpindah ke tubuh yang lain selama tubuh itu cocok untukku, jawab Tuan Muda Alam Angin dengan dingin, yang mana hanya keduanya saja dapat mendengarkannya. Wajah keduanya pun sekarang sadar kalau mereka telah dimanfaatkan oleh monster tersebut yang ingin mencari tubuh baru untuknya, tapi benda yang dimaksud oleh Tuan Muda Alam Angin tentu mereka tidak tahu akan hal tersebut. Jadilah budakku, ucap Tuan Muda Alam Angin, perlahan mata keduanya berubah menjadi merah darah dan rambut mereka berubah semerah darah. Hormat kepada Tuan, ucap Jenderal Dong dan leluhur Dong setelah sepenuhnya dikendalikan oleh Tuan Muda Alam Angin. Bab 195. Kau memaksaku. Mereka berdua sangat bodoh, berpikir kalau mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan darahku tapi sebenarnya hal itu malah membuatku dengan mudah mengendalikan mereka, ucap Tuan Muda Alam Angin memandang Jenderal Dong dan leluhur Dong. Lin Tian, bayi kecil dan juga Dewa Angin awalnya benar-benar tidak mengerti bagaimana keduanya dapat dengan mudah dikendalikan, tapi sekarang jelas kalau itu karena darah yang mereka gunakan sendiri untuk menjadi kuat. Benar saja setelah itu dengan sedikit gerakan dari tangan Tuan Muda Alam Angin, semua keluarga Dong juga mengalami nasib yang sama dengan Jenderal Dong. Mata mereka menjadi merah darah dan terlihat mengikuti leluhur Dong serta Jenderal Dong yang juga berlutut di langit. Kalian akan jadi budakku juga, dan meskipun kalian mati kalian akan tetap menjadi budakku. Hahaha. Hari ini aku akan membuat alam langit kacau untuk mengganti hari yang dulu telah kau gagalkan Kaisar Harimau, ucap Tuan Muda Alam Langit. Bunuh mereka semua, teriak Lin Tian di langit, dia, bayi kecil dan Dewa Angin segera menyerang ke arah Tuan Muda Alam Langit. Boom! Setelah mendengar teriakan Lin Tian yang lainnya juga langsung membunuh keluarga Dong serta makhluk darah yang masih tersisa tersebut, sekarang mereka benar-benar berusaha untuk bisa memusnahkan semuanya karena mereka tahu kalau sampai makhluk-makhluk ini ke alam langit maka hanya akan menambah bencana di sana. Boom! Lawanmu aku, ucap Jenderal Dong memandang Dewa Angin, dia menahan serangan yang diarahkan oleh Dewa Angin kepada Tuan Muda Angin. Kalau begitu baiklah, pedang angin tarik. Teriak Dewa Angin lalu mengayunkan pedangnya lagi. Boom! Sial! Teriak bayi kecil yang juga dihadang oleh leluhur Dong, keduanya juga bertarung dengan keras di langit. Boom! Hahaha, nak, bagaimana jika kamu menjadi kaki tanganku, selama kamu mau aku bisa memberikan apapun untukmu, ucap Tuan Muda Alam Angin yang sedang bertarung dengan Lin Tian itu. Boom! Boom! Aku tidak tertarik, jawab Lin Tian tenang. Sayang sekali, kalau begitu kamu tidak berguna lagi, ucap Tuan Muda Alam Angin mendesah sedih, tapi setelah itu matanya menjadi mengerikan dan langsung auranya pun meningkat luar biasa dari sebelumnya.
Dan dia mengarahkan pukulan keras kepada Lin Tian yang juga mencoba memukul dengan keras Tuan Muda Alam Angin tersebut. Boom! Anak ini. Padahal aku sudah menggunakan 80% kekuatanku tapi dia masih bisa menahan pukulanku begitu saja, apa mungkin fisiknya sudah sebanding dengan fisik dewa penguasa tingkat tinggi? Fikir Tuan Muda Alam Angin menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian hanya terus menyerang tanpa sedikit pun mundur setelah dia menggunakan elemen es-nya, dia sekarang terlihat sangat serius dibandingkan biasanya karena dia tahu orang di depannya ini harus dia bunuh apapun yang terjadi. Jika tidak maka bukan hanya alam langit yang kacau tapi juga keluarganya pasti akan mendapatkan masalah saat itu, apalagi menurut perkataan orang ini jelas kalau ada sosok yang lebih kuat berdiri di belakangnya. Boom! Keduanya pun mundur setelah beradu beberapa kalau skill pedang, Lin Tian juga berdiri diam menatap Tuan Muda Alam Angin sekarang. Dia terlihat bingung, dan ragu untuk memutuskan sesuatu. Dia juga sedikit menoleh ke arah pasukan yang ikut bersamanya lalu melihat Dewa Angin dan bayi kecil yang sedang bertarung melawan Jenderal Dong dan Leluhur Dong. "Kenapa? Apa kamu sudah menyerah?" tanya Tuan Muda Alam Angin. "Tidak, aku hanya sedang bingung. Aku tahu kau belum menggunakan kekuatan aslimu jadi aku bingung kenapa kamu tidak menyerangku dengan kekuatan penuhmu. Maka, dengan begitu kamu pasti dapat membunuhku dengan mudah," jawab Lin Tian santai. "Hehehe, iya begitulah. Maka dari itu sekarang aku akan menggunakan seluruh kekuatanku," ucap Tuan Muda Alam Angin dengan senyum tenang di wajahnya, perlahan auranya pun meningkat melebihi dewa tingkat tinggi tahap puncak biasa dan mencapai kekuatan yang setara dengan dewa penguasa seperti Zheng Lian, Mu Chao dan Lin Sang. "Bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan penuhku," ucap Tuan Muda Alam Angin. "Itu hanya kekuatan yang kosong," jawab Lin Tian santai. "Swiss, benarkah?" Sosok Tuan Muda kedua tiba-tiba sudah muncul di hadapan Lin Tian dalam sekejap dan saat Lin Tian sadar dia buru-buru menggunakan kekuatan elemen es untuk membuat sebuah perlindungan diri untuk menahan pukulan dari Tuan Muda Alam Angin. "Percuma," ucap Tuan Muda Angin. Boom! Dinding es Lin Tian ditembus yang membuat pukulan keras dari Tuan Muda Angin langsung menembus ke perut Lin Tian dengan sangat keras, bahkan Lin Tian benar-benar merasakan sakit di bagian perutnya. Boom! Lin Tian langsung menembus penghalang perbatasan timur dan menabrak beberapa rumah sebelum berhenti di rumah ke-6, Mu Jinger, Lin Guang, Zheng Mi dan Zheng Ming bahkan berteriak keras saat melihat Lin Tian yang dipukul sangat keras itu oleh Tuan Muda Alam Angin. "Lin Tian, kakak!" Bahkan bayi kecil juga cemas dengan keadaan Lin Tian, jika dia tahu hal ini akan terjadi dia pasti akan membawa naga kecil atau Bai Yu ke sini tapi hal yang terjadi sekarang benar-benar jauh dari perkiraan dia dan Lin Tian. "Jangan teralihkan saat bertempur," ucap Leluhur Dong menyerang bayi kecil lagi. "Sial!" Boom! "Jenderal Dong, kau harusnya sadar apa yang telah kau lakukan itu salah. Cepatlah sadar atau tidak kamu akan benar-benar menjadi pendosa dari alam langit," teriak Dewa Angin mencoba menyadarkan Jenderal Dong. Dia juga mencemaskan keadaan Lin Tian dan jika sesuatu terjadi kepada Lin Tian maka baik dia dan semua orang di sini akan menjadi pendosa besar dari alam langit. "Hahaha, aku tidak menyangka kalau keturunan dari alam es juga bisa menggunakan kekuatan roh kehidupan dari alam kehidupan," ucap Tuan Muda Alam Angin melihat ke arah di mana Lin Tian jatuh. Lin Tian keluar dari reruntuhan rumah itu dengan ada kuda putih bersayap dan bertanduk berdiri di belakang Lin Tian. Lin Tian menghapus darah dari mulutnya tersebut dan memandang Tuan Muda Angin. Terlihat dia sudah memutuskan sesuatu sekarang, karena itu dia langsung terbang tinggi ke langit dan memandang ke arah semua orang yang sedang bertempur dengan serius. "Kamu memaksaku, meskipun mungkin setelah ini akan menjadi merepotkan tapi itu tidak menjadi masalah sekarang. Karena aku tidak akan membiarkan kamu membuat masalah untuk alam langit dan keluargaku," ucap Lin Tian dengan wajah dingin. Boom! Swiss! Perlahan tubuh Lin Tian mengeluarkan cahaya emas, dan di setiap bagian tubuhnya muncul sebuah armor berwarna emas yang menutup tubuhnya, dan dari dalam tubuh Lin Tian sebuah tombak emas juga muncul berdiri di sebelah tangan Lin Tian dengan bangganya. Kau, bab 196. Munculnya armor emas. Ini. Wajah seluruh orang dari alam lain berubah saat merasakan tekanan yang dikeluarkan dari tubuh Lin Tian, serta para tetua yang lebih tua pun sadar akan sesuatu. Wajah mereka bergetar saat memandang wujud Lin Tian yang sekarang telah memakai armor emas yang menutupi seluruh tubuhnya.
Bahkan Dewa Angin hampir mengeluarkan air mata saat melihat Lin Tian menggunakan armor emas yang sangat dia kenal, bahkan dia sangat merindukan sosok itu dari dulu sampai sekarang. Hahaha, langit tidak pernah meninggalkan kami, teriak Dewa Angin begitu bahagia. Mendengarkan teriakan dari Dewa Angin, wajah setiap tetua sekarang mengerti siapa Lin Tian yang sebenarnya, dan kenapa dia selalu sangat perhatian bahkan bisa sampai merencanakan semua yang terjadi dengan baik sampai seraktang. Dia adalah kaisar langit mereka, penerus kaisar langit mereka. Bahkan dia adalah orang yang hampir ditunggu oleh seluruh penguasa alam langit untuk menjadi pemimpin mereka. Dan sekarang Lin Tian telah benar-benar muncul dengan status aslinya di depan mereka yang jelas kalau Lin Tian sudah menganggap mereka orang-orang yang terpercaya untuknya. Salam untuk Anda Kaisar Langit, ucap semua orang dari berbagai alam berlutut menghadap ke arah Lin Tian. Di sana juga semua orang keluarga Dong benar-benar tidak dapat bergerak karena tekanan dari saat Lin Tian menggunakan armor kaisarnya. Bahkan ada beberapa dari mereka dari generasi yang paling tua pun menangis saat menatap Lin Tian. Ini benar-benar adalah sosok yang selama ini mereka tunggu dan ternyata penantian mereka benar-benar membuat diri mereka bertemu dengan kaisar baru alam langit. Kakak kau, apakah kakak benar-benar telah memutuskannya? Fikir bayi kecil yang berhenti setelah memukul leluhur Dong mundur. Bayi kecil tahu, sejak sekarang Lin Tian memutuskan menggunakan armor kaisar maka dia sudah jelas akan benar-benar terlibat dalam pertempuran tahta untuk menguasa alam langit dan dia juga yakin orang-orang misterius akan lebih dari sekedar aktif setelah mengetahui Lin Tian adalah penerus kaisar langit. Aku tidak menyangka kalau saudara sepupuku adalah penerus kaisar langit, ucap Lin Guang dengan wajah yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan Seng Mi dan Seng Ming hampir menjatuhkan rahang mereka karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, hanya Mu Jinger yang terlihat tenang tapi di hatinya juga masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat juga. Hahaha, pantas kamu sangat jenius, ternyata kamu adalah penerus kaisar langit tidak? Kamu adalah kaisar langit yang sesungguhnya. Ucap Tuan Muda Alam Angin yang sekarang masih tersenyum tapi sebenarnya ada sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Lin Tian tidak membalas ucapan dari Tuan Muda Alam Angin itu, dia hanya melihat ke bawah dan menatap semua orang yang sedang berlutut di hadapannya tersebut dengan tenang. Dengan sedikit gerakannya sebuah cahaya emas turun ke tempat semua pasukan yang berlutut kepada dirinya tersebut, perlahan cahaya emas berbentuk armor juga menyelimuti semua orang yang berlutut itu. Bangunlah, dengan kepercayaan kalian abdaku, maka aku memberikan perlindunganku pada kalian. Sekarang bunuh seluruh musuh yang ingin menghancurkan alam langit, ucap Lin Tian dengan nada tenang. Perintah Anda adalah berkah untuk kami, ucap seluruh orang itu dengan berlutut. Lalu mereka mengangkat senjata secara bersamaan sambil memandangi musuh-musuh mereka yang terlihat kaku tersebut. Hidup Kaisar Langit, hidup alam langit, teriak seluruh pasukan yang mendapat energi emas berbentuk armor itu. Mereka sekarang benar-benar terlihat berbeda dari sebelumnya yang jelas memiliki kepercayaan diri yang lebih. Hahaha, dengarkan perintahku, lindungi kaisar dan bunuh seluruh musuh kita. Teriak Dewa Angin yang juga mendapatkan armor energi emas itu. Bunuh. Semuanya langsung menyerang pasukan keluarga Dong dan seluruh monster darah dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Kaisar mereka telah kembali, dan sekarang kaisar mereka memberi kekuatan untuk mereka. Tentu mereka tidak akan mengecewakan kaisar langit mereka itu. Boom, boom, anak ini benar-benar membuatku takut. Jika dia terus hidup dan sampai ke puncak seperti tuanku maka mungkin tuan tidak akan dapat mengalahkan dia. Ucap Tuan Muda Alam Angin di dalam hatinya. Dia telah memutuskan untuk membunuh Lin Tian, tidak ada gunanya membiarkan dia terus hidup dan bertarung terlalu lama hanya akan membuat dia akan kehilangan kemenangannya. Dia melihat sekarang pasukan yang dia kendalikan benar-benar telah mulai kalah. Mati, teriak Tuan Muda Alam Angin muncul di hadapan Lin Tian dengan sebuah sabit hitam di tangannya. Boom, ini, wajah Tuan Muda Alam Angin berubah saat melihat senjatanya tidak dapat menyentuh Lin Tian sedikit pun, dan senjatanya juga dihalangi oleh tombak emas yang terlihat bergerak sendiri. Tombak emas itu ternyata benar-benar memiliki roh tombak di dalamnya dan sejak terakhir kali Lin Tian gunakan tombak itu masih belum pulih ke puncaknya tapi sekarang setelah sekian lama dia telah benar-benar pulih bersamaan dengan armor Kaisar Lin Tian. Dan hal ini telah meningkatkan kekuatan Lin Tian ke tingkat yang baru selama Lin Tian memakai armor tersebut,
tapi tentu ada batasnya karena sebenarnya Lin Tian belum mencapai puncak kultivasinya, karena itu dia hanya dapat memakai dengan batas waktu tertentu. Serang, ucap Lin Tian. Boom, Swiss. Sial, dia sama kuatnya denganku, ucap Tuan Muda Alam Angin yang terpukul mundur oleh serangan tombak Lin Tian. Swiss, kamu kenapa tidak fokus? Ucap Lin Tian secara tiba-tiba muncul di belakang Tuan Muda Alam Angin yang telah memegang tombak kaisar dan mengayunkannya tepat ke pungguk belakang Tuan Muda Alam Angin. Gawat, klang, senjata sabit dari Tuan Muda Alam Angin menahan tusukan tombak dari Lin Tian, lalu setelah beberapa saat keduanya pun langsung bertempur gila di langit, bahkan mereka terlihat bertempur sangat cepat sampai-sampai tidak ada yang dapat melihat wujud mereka dengan jelas. Boom! Kaisar Langit memang sesuai namanya sejak dulu, tapi kamu harus mati karena sampai tuanku muncul dan kamu bertambah kuat maka akan membuat tuanku dalam masalah, ucap Tuan Musa Alam Angin kepada Lin Tian. Siapapun tuanmu aku tidak peduli, selama dia menyentuh alam langitku maka aku sendiri akan mengangkat tombakku dan memotong kepalanya. Tidak ada yang diperbolehkan menyentuh alam langit dan bahkan keluarga yang sangat aku sayangi, ucap Lin Tian dengan tenang sambil terus mengayunkan tombaknya ke arah Tuan Muda Alam Angin. Boom! Di sebuah ruang di langit alam bawah, terlihat sosok yang memandang ke arah pertempuran yang terjadi itu. Secara aneh sosok itu memasang senyum di wajahnya saat memandangi Lin Tian. Akhirnya dia muncul. Dengan begini alam langit akan bergerak ke arah baru, ucap sosok itu dengan tenang memandangi Lin Tian. Bab 197. Bagaimana jika kita menyerang bersama? Tapi masih tetap, apakah kamu bisa menghancurkan takdirmu sendiri atau tidak hanya bisa bergantung kepada dirimu sendiri, ucap pria itu dengan tenang. Boom! Akhirnya Dewa Angin berhasil membuat Jenderal Dong terluka dan jatuh dari langit, begitu juga dengan bayi kecil yang telah berhasil membuat leluhur Dong kehilangan salah satu tangannya. Keduanya terlihat menyedihkan, tapi karena mereka telah dikendalikan oleh Tuan Muda Alam Angin membuat mereka menjadi sangat agresif serta tidak merasakan sakit, bahkan meskipun telah jatuh keduanya masih berdiri lagi dan menyerang bayi kecil serta Dewa Angin dengan gilanya. Boom! Orang ini benar sudah kehilangan jiwa sepenuhnya. Maka maafkan aku, ucap bayi kecil dengan sedikit senyum. Dia membentuk segel lalu perlahan dari belakangnya muncul kepala harimau besar yang menatap leluhur Dong dengan marah. Kepala yang menyelimuti bayi kecil itu langsung mengaum dan memunculkan berbagai lubang hitam yang menutupi seluruh jalan keluar bahkan jalan mundur bagi leluhur Dong. Teknik harimau hitam, lubang hitam kematian, ucap bayi kecil dengan tenang. Leluhur Dong berusaha untuk menyerang dan keluar dari lubang hitam yang telah menyelimuti dirinya tersebut, tapi bagaimanapun dia menyerang dan seperti apapun dia kabur tetap lubang hitam itu tidak membiarkannya kabur. Bahkan lubang hitam itu terlihat menjadi lebih besar dan membesar secara perlahan, lalu terus maju secara bersama untuk menelan leluhur Dong. Akibatnya karena daya hisap lubang hitam perlahan energi leluhur Dong benar-benar terserap ke dalam lubang hitam itu juga. Aku tidak mau. Aku tidak mau, teriak Jenderal Dong yang terlihat sadar saat merasakan dirinya terhisap ke dalam lubang hitam itu secara perlahan. Tali saat leluhur Dong akan terhisap, dia berusaha menggunakan teknik terakhirnya untuk kabur dari lubang itu dengan melepaskan tubuhnya dan menjadi roh. Swiss, saat terpisah dari tubuhnya tersebut, roh leluhur Dong berhasil lari lalu tubuhnya Lun terhisap ke dalam dengan menjadi terpotong-potong beberapa bagian saat itu juga. Sial, bagaimana bisa aku dikendalikan oleh monster yang dibuat keluargaku sendiri? Ucap leluhur Dong yang hanya roh sekarang itu. Tapi baru saja dia akan kabur, sosok yang sangat dia kenal muncul di depannya. Itu adalah Jenderal Dong yang benar-benar telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat dia melihat kalau leluhur Dong hanyalah roh sekarang, mata dari Jenderal Dong menjadi kejam. Dengan satu tangannya dia mencengkram leluhur Dong. Tidak, nak, aku ayahmu. Ingatlah, teriak leluhur Dong yang benar-benar tidak mau, padahal dia sudah lari dari kematiannya, tapi tetap saja dia akan mati dan lebih menyedihkannya dia mati di tangan anaknya sendiri sekarang. Jadilah bagian dari diriku, ucap Jenderal Dong. Lalu perlahan roh leluhur Dong terhisap ke dalam tubuh Jenderal Dong oleh tentakel merah yang sama dengan Tuan Muda kedua. Melihat itu bayi kecil menjadi cemas lalu dengan cepat menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Jenderal Dong dan leluhur Dong. Tidak akan beku biarkan. Potong, teriak bayi kecil memotong tentakel tersebut dengan mudah, lalu dia memukul Jenderal Dong yang membuat pria itu terbang mundur agak jauh dari bayi kecil.
Kamu harus mati, ucap Bai kecil dengan serius mencengkram roh jiwa leluhur Dong yang belum jadi terhisap oleh Jenderal Dong. Hahaha, mati di tangan Kaisar Harimau suatu kehormatan untukku, ucap leluhur Dong sebelum dia benar-benar hancur oleh cengkraman Bai kecil. Setelah leluhur Dong hancur, Bai kecil melihat ke arah Jenderal Dong lagi tapi wajahnya langsung berubah seketika karena yang dia lihat Jenderal Dong benar-benar telah menelan hampir 5 monster darah raksasa dalam sekejap. Swiss, apa yang terjadi? Kenapa orang ini bisa menelan monster sebesar itu? Tanya Dewa Angin dengan bingung kepada Bai kecil. Mungkin itu karena dia telah menjadi budak dari monster itu dan membuat dia memiliki kemampuan yang sama untuk bisa meningkatkan kekuatannya, jawab Bai kecil. Perlahan setelah keduanya baru selesai bicara Jenderal Dong yang tadi berbentuk manusia berubah menjadi sosok monster darah raksasa yang lebih besar dari monster darah lainnya. Tapi saat Bai kecil melihat sesuatu yang aneh di dahinya monster darah itu, yang dia lihat adalah kepala dari Jenderal Dong. Akibatnya Bai kecil mengerti kalau Jenderal Dong hanya bergabung dengan monster itu setelah menyerap monster darah raksasa. Jadi ini adalah salah satu jiwa atau klon dari monster itu yang sebelumnya bersemayam dalam tubuh Jenderal Dong. Ucap Dewa Angin yang mengerti dengan maksud Bai kecil. Kita bergabung untuk mengalahkannya, kemungkinan Jenderal Dong dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan wujudnya yang sekarang jika kita bisa memisahkan mereka maka. Bai kecil menatap serius monster itu. Aku mengerti, ayo, aku merasa senang karena bisa bekerja sama dengan Anda Kaisar Harimau, jawab Dewa Angin. Lalu keduanya pun langsung menyerang ke arah monster raksasa tersebut, dan target mereka jelas adalah Jenderal Dong yang ada di dahi monster tersebut karena jika mereka menarik keluar Jenderal Dong maka mereka bisa menang. ROAARRR. Monster raksasa itu seperti mengerti apa yang dilakukan oleh keduanya. Dia berteriak dan menyerang dengan tentakel-tentakelnya ke arah Dewa Angin dan Bai kecil yang terlihat terus menghindari tentakel itu, karena hal ini mereka tidak bisa mendekati monster itu. Boom! Sial! Monster ini ternyata memiliki kecerdasan akibat melekat ke pria sialan itu, teriak Bai kecil kesal, tiba-tiba saat dia baru saja akan terbang lagi sebuah tangan sudah menerjang ke arahnya. Api bakar, bekukan. Dua teriakan pria dan wanita terdengar lalu api dan es menerjang ke arah tangan besar itu yang membuat tangan besar itu pun langsung hancur seketika membeku dan terbakar di depan Bai kecil. Yo, Kaisar Harimau, ucap pria yang muncul, dia adalah Lin Guang dan Mu Jinger yang telah menyelesaikan masalah monster darah dan keluarga Dong. Hei, kalian bisa ke sini apakah semuanya di sana beres? Tanya Bai kecil. Belum, tapi kami tidak terlalu diperlukan di sana sekarang, ucap Seng Ming yang muncul dengan beberapa orang di belakangnya. Swiss, penguasa, ucap beberapa sosok tetua yang sebelumnya melindungi Lin Tian. Kalian telah selesai di sana, tanya Dewa Angin yang juga kembali bergabung setelah dipukuli juga oleh monster itu. Semuanya sudah dikendalikan oleh 3 jenderal muda jadi kami yang tua bisa ke sini, ucap Jenderal Nanmo yang juga ada di sana. Wah, bukankah orang ini terlalu besar? Ucap jenderal tertua dari keluarga Bai. Yah, kalau begitu bagaimana jika kita menyerang dia bersama? Jujur aku merasa dia ini agak merepotkan, ucap Bai kecil dengan senyum di wajahnya memandang orang-orang yang telah bermunculan satu demi satu itu. Bab 198. Bergabung menyerang bersama. Hello, itu sangat besar, dan tentakelnya juga sangat menjijikan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan tentakel jeleknya itu? Tanya Lin Guang yang terlihat bercanda. Hahaha, ayolah Tuan Muda Lin apakah ini semangatmu? Jika itu ayahmu maka dia pasti sudah maju duluan, ucap salah satu jenderal tua dari sisi keluarga Bai. Lin Guang yang mendengar itu pun terdiam, tentu dia tahu ayahnya semakin kuat musuh yang dia hadapi maka semakin bersemangat dia akan bertarung apalagi dia juga memiliki beberapa julukan yang terkenal di alam elemen. Cih, itu ayahku bukan aku, jawab Lin Guang pada akhirnya. Ais, kalau begitu mari kita yang tua ini bergabung bersama menahan tentakelnya dan untuk serangan lain alam diserahkan kepada Kaisar Harimau, ucap Jenderal Nanmo. Tidak ada yang menolak mereka semua lalu mengangguk, dan juga Bai kecil tersenyum melihat semangat orang-orang ini yang sekarang. Ternyata ada gunanya juga Lin Tian untuk menggunakan armor kaisarnya di hadapan orang-orang ini, itulah yang difikirkan Bai kecil sekarang. Sial, aku masih muda orang tua, aku saja belum menikah, ucap Lin Guang tidak senang dengan sebutan tua dari Jenderal Nanmo.
Ais, saudaraku, bukankah itu karena kamu tidak laku? Sudahlah, terima saja, jawab bayi kecil. Hei, jangan pikirkan hanya aku yang, belum Lin Guang selesai berbicara, tiga pasang mata yang mematikan sedang berdiri di belakangnya, jika dia sedikit lagi berbicara salah maka habislah hiupnya yang kecil itu. Sing Singer yang melihat Lin Guang ketakutan sedikit tertawa kecil, bagi wanita di alam langit ada dua hal yang tidak boleh dikatakan, yaitu umur dan juga tentang pasangan. Jika ada yang bilang dia seorang wanita perawan tua maka wanita itu pasti akan mengejarnya dengan gila-gilanya. Aku duluan kalau begitu, ucap Lin Guang langsung berlari menyerang ke arah monster Jenderal Dong itu. Ais, dia benar-benar mirip dengan ayahnya. Ayo saudara-saudaraku, ucap Jenderal Nanmo. Boom! Semua tetua perwakilan dari setiap alam yang turun ke alam bawah pun akhirnya ikut bertarung melawan monster raksasa yang 2 kali lipat lebih besar dari monster raksasa sebelumnya. Tombak es, 1000 bintang, pedang kehidupan. Semua orang menyerang dan mengeluarkan teknik terkuat mereka satu persatu untuk menghancurkan tentakel dari Jenderal Dong tersebut. Bayi kecil juga terus menyerang dan menghancurkan tentakel itu. Karena sekarang targetnya adalah tubuh dari Jenderal Dong, jadi dia dengan cepat melesat ke arah Dahimo Center itu. Boom! Sial! Orang ini begitu keras kepala, teriak Lin Guang yang terus memotong tentakel itu, tapi itu semakin banyak setiap dia memotongnya. Boom! Ayolah! 3 elemen menyerang, teriak Lin Guang. Di langit awan gelap disertai dengan petir yang berbentuk singa turun juga dari tanah, sosok ular yang terbuat dari air juga muncul, dan sesosok burung api juga muncul menyerang bersama ke arah setiap tentakel itu. Boom! Boom! Perasaan ini, wajah pria yang terikat di sebuah ruang itu terlihat bangkit dan memandang lemah ke langit-langit gelap di dalam tempat itu. Dia seperti merasakan aura yang sangat dia kenal, tapi itu terasa sangat jauh sekarang dan itu seperti sedang mengalami pertempuran yang luar biasa kuatnya. Ketua, ada apa? Apakah kamu mengigau bertemu dengan orang-orang keparat itu lagi? Tanya salah satu bawahannya. Tidak, bukan begitu. Aku hanya merasa ada aura yang akrab di suatu tempat di alam bawah ini, tapi siapa itu dan apa yang terjadi aku benar-benar tidak mengerti, ucap ketua tersebut. Mendengar ucapan dari ketua mereka, wajah setiap orang di sana agak aneh, karena sangat jarang sejak mereka diikat seperti budak di sini ketua mereka berbicara seperti sekarang, apalagi mengatakan kalau ada aura yang sangat akrab ada di alam bawah ini. Apalagi setahu mereka sejak Dewa Neraka menghilang dan jembatan ini berubah menjadi jembatan darah, tidak ada yang bisa masuk maupun keluar dari sini kecuali orang-orang keluarga Dong tersebut. Serta saat mereka benar-benar terjebak oleh dua sosok misterius saat itu pun mereka tidak pernah tahu kalau akan dibawa ke sini. Tentu mereka mengenal salah satu dari dua sosok misterius tersebut, satu adalah Jenderal Dong sendiri tapi yang lain mereka benar-benar tidak tahu siapa orang tersebut dan menurut mereka hanya Jenderal Dong yang mengetahui siapa orang misterius yang lainnya. Tapi ternyata saat mereka terperangkap dan mendengarkan percakapan antara mereka, jelas kalau Jenderal Dong juga tidak tahu siapa orang tersebut, apalagi semua rencana saat itu orang misterius yang lainlah merencanakannya. Apa mungkin orang itu? Tanya bawahan ketua itu. Tidak, jika dia maka aku pasti akan merasa jijik saat tiba-tiba merasakan aura orang misterius itu, jawab ketua tersebut. Yang lainnya pun tidak bisa mengerti karena mereka tidak dapat merasakan aura yang dikenal oleh ketua mereka itu, jadi karena itulah semuanya terlihat diam dan tidak terlalu banyak membicarakan hal itu lagi. Mereka juga sekarang benar-benar lemah meskipun masih hidup, dan pada akhirnya mereka hanya menutup mata kembali mencoba untuk menyerap energi yang sangat buruk di sini untuk bertahan, meskipun hanya mendapatkan sedikit tapi tetap itu dapat membuat mereka bertahan. Boom, hahaha. Kaisar Langit yang baru memang luar biasa, ucap Tuan Muda Angin, keduanya masih bertarung dan baru saja terpisah karena saling pukul sebelumnya. Lin Tian juga terlihat semakin tenang dan tidak ada sedikit pun matanya bergerak ke tempat lainnya, karena matanya selalu menatap Tuan Muda Alam Angin dengan serius. Jika dia lengah sedikit maka mungkin dia bisa kalah dalam pertempuran ini, sampai sekarang pun dia belum menemukan celah untuk mengalahkan Tuan Muda Alam Angin ini. Yah. Kamu terlalu tidak menarik, ayolah tersenyum sedikit, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan santai. Swiss, pukulan naga, ucap Lin Tian yang tiba-tiba sudah muncul di atas Tuan Muda Alam Angin. Boom,
Tuan Muda Alam Angin dibuat mundur jatuh dari langit dan masih terlihat menahan pukulan Lin Tian dengan perisai hitamnya. Lin Tian lalu melepaskan tombaknya dan juga memukul lagi dengan tangan yang lainnya. Pukulan naga es, ucap Lin Tian. Sial, boom. Tuan Muda kedua akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan langsung menghancurkan pelindung dari Tuan Muda Alam Angin itu. Akibatnya Tuan Muda Alam Angin menghilang dari tanah itu. Benar-benar sangat kuat, ucap Lin Tian yang akhirnya berbalik. Saat dia berbalik di depannya ada Tuan Muda Alam Angin yang masih tersenyum ke arahnya. Kau memang kuat, tapi sekarang mari ku perlihatkan kekuatan dan juga teknikku yang sebenarnya padamu, ucap Tuan Muda Alam Angin memandangi Lin Tian. Bab 199. Jebakan. Lin Tian dan Tuan Muda Angin pun terlihat mundur menjauh dari tempat mereka beradu kekuatan itu. Lin Tian juga terlihat agak tertekan karena meskipun dia bisa menyaingi Tuan Muda Angin tapi dia masih tidak memiliki cara untuk mengalahkannya sekarang. Karena dari segi kekuatan baik dia dan Tuan Muda Alam Angin benar-benar memiliki tingkatan kekuatan yang sama sejak dia memakai armor kaisar dan juga menggabungkan 8 elemennya menjadi satu. Kenapa? Padahal aku sudah menggunakan teknik terkuatku untuk mencoba menjadikan dia boneka tapi, wajah Tuan Muda Angin juga benar-benar tidak enak untuk dilihat sekarang, padahal dia berpikir kalau dia bisa mengalahkan Lin Tian meskipun sedang menggunakan armor kaisarnya tapi yang tidak dia sangka adalah bahkan setelah dia mencoba yang terbaik tetap tidak membuat Lin Tian terluka parah. Apakah aku harus menunggu sampai dia melepas armor kaisarnya? Itu tidak mungkin. Meskipun nanti dia tidak memiliki armor kaisar lagi tapi masih ada kaisar harimau dan orang-orang itu, dan saat mereka selesai dengan si bodoh itu maka aku tidak akan dapat melawan mereka semua lagi, pikir Tuan Muda Alam Angin dengan serius. Lin Tian kembali menghilang dari tempatnya lalu muncul di hadapan Tuan Muda Angin dengan tombak mengarah ke jantung Tuan Muda Angin. BOOMM. Boom. Di sisi lain bayi kecil sudah hampir sampai ke depan wajah monster raksasa itu, dengan jarak yang sudah cukup dekat bayi kecil langsung berubah ke wujud harimau bersayap hitam yang sangat besar juga dan menggunakan teknik angin hitam untuk menembus ke arah dahi di mana Jenderal Dong berada. ROAARR. Boom! Dahi itu tertembus dan bayi kecil muncul di belakang monster darah itu dengan di mulutnya ada Jenderal Dong yang sudah dalam keadaan hidup dan mati. Tapi monster raksasa itu tidak tumbang dan masih bergerak, hanya gerakannya telah mulai melemah tidak sekuat sebelumnya karena hal itu Lin Guang dan tetua dari sekte elemen langsung menggunakan elemen api terkuat mereka untuk membakar monster itu. Setelah itu, Mu Jinger bersama tetua alam es juga menggunakan teknik es yang membuat monster itu menjadi patung es, barulah semua tetua dan jenderal lainnya menyerang dan menghancurkan berkeping-keping monster raksasa darah itu agar dia tidak bisa merasuki atau beregenerasi kembali. Huf, akhirnya selesai, ucap Lin Guang yang terlihat agak kelelahan. Tulang tuaku masih kuat ternyata, hahaha, ucap Jenderal Nanmo dengan tawa senang. Swiss. Bayi kecil muncul kembali dalam wujud manusianya, di tangannya ada Jenderal Dong yang terlihat sudah sekarang. Bayi kecil melemparkan pria itu ke tengah di antara mereka semua yang baru saja mengambil nafas. Apa yang harus kita lakukan dengan dia? Tanya Jenderal Nanmo. Orang ini adalah pengkhianat alam langit, dia juga orang yang sangat ku benci karena mengambil tubuh anakku dan menjadikannya percobaannya, ucap Dewa Angin dengan penuh kebencian menatap Jenderal Dong. Saat itu dia berpikir orang bertopeng itu adalah orang misterius yang membunuh Kaisar Langit dulu, jadi karena itulah dia tidak sampai berpikir kalau salah satu jenderal negeri langit akan terlibat dalam hal seperti ini. Hahaha, ini semua adalah perbuatanku. Tapi kalian masih tetap belum tahu siapa sebenarnya musuh alami alam langit kita ini, ucap Jenderal Dong yang sudah sadar dan mencoba berbicara. Apa maksudmu? Tanya bayi kecil dengan wajah bingung. Aku hanya akan mengatakannya kepada Kaisar Langit, meskipun aku penuh dengan dosa tapi setidaknya aku melakukan ini juga untuk alam langit dan biarkan aku menjadi seorang jenderal untuk terakhir kalinya, ucap Jenderal Dong dengan senyum di wajahnya. Saat semua orang di sana melihat Jenderal Dong yang bahkan tidak ada penyesalan setelah apa yang dia lakukan selama ini telah membuat orang-orang itu menjadi sedikit marah tapi karena dia ingin bicara dengan Lin Tian maka mereka menahan niat untuk membunuhnya sekarang. Musuh sebenarnya, bukankah itu adalah kamu? Kau juga yang telah menjebakku dulu bukan? Ucap bayi kecil dengan bingung bercampur emosi. Aku tidak pernah menjebakmu Kaisar Harimau,
bahkan aku tidak akan berani untuk melawan alam binatang suci dengan kekuatanku dan keluarga Dong. Harusnya jika aku benar dia adalah orang yang bekerja sama dengan diriku dulu tapi aku bahkan tidak tahu siapa dia, jelas Jenderal Dong. Mendengar itu wajah bayi kecil menjadi semakin suram, karena dia yakin kalau apa yang dikatakan oleh Jenderal Dong itu semua adalah jujur karena dia tidak melihat ada kebohongan dengan perkataannya itu, jika orang ini berbohong pasti bayi kecil bisa mengetahuinya. Jadi ada orang lain yang terlibat. Wajah Dewa Angin bahkan lebih luar biasa, dia tidak menyangka kalau pria ini bukanlah dalang dari semua yang terjadi dulu di alam langit. Swiss, boom, semuanya langsung melihat ke arah Lin Tian yang bertempur dengan Tuan Muda Alam Angin. Mereka melihat kalau Lin Tian terlempar jauh karena pukulan keras dari Tuan Muda Alam Angin. Karena itulah Seng Mi dan Seng Ning langsung menyerang Tuan Muda Alam Angin bersama untuk membantu Lin Tian. Kalian pergi, teriak Tuan Muda Alam Angin mengusir dua wanita itu dengan kekuatan sapuan tangannya. Kedua wanita terlempar engan muntah darah setelah mereka berdua membentur tanah dengan keras. Bibi, kalian tidak apa-apa? Tanya Mu Jinger. Kedua wanita itu menggelengkan kepalanya, mereka tidak apa-apa tapi kekuatan mereka belum pulih jadi sangat sulit untuk membantu Lin Tian sekarang. Tentu bukan hanya mereka berdua tapi yang lain juga merasakan hal sama dengan keduanya, mereka benar-benar tidak dapat melawan Tuan Muda Alam Angin dalam keadaan mereka yang sekarang. Swiss, kakak, ucap bayi kecil yang langsung muncul di samping Lin Tian. Lin Tian yang baru keluar dari reruntuhan tanah itu mengangguk ke arah bayi kecil dengan keadaan dirinya masih tenang. Bayi kecil dan Lin Tian saling mengangguk lalu keduanya menyerang Tuan Muda Alam Angin secara bersamaan. Tetap percuma, teriak Tuan Muda Alam Angin yang melihat keduanya menyerang secara bersamaan. Boom, kekuatan orang ini masih belum berkurang, kakak kita harus bisa untuk menyelesaikan dia dengan cepat. Ucap bayi kecil yang hanya dapat didengar oleh mereka berdua. Lin Tian mengangguk setuju dia langsung mengayunkan tombaknya ke arah Tuan Muda Alam Angin tapi saat keduanya tengah menyerang lagi, tiba-tiba Tuan Muda Alam Angin tersenyum. Mati, teriak Tuan Muda Alam Angin melemparkan sesuatu ke arah keduanya. Gawat, ucap bayi kecil dan Lin Tian serentak. Lubang hitam aneh langsung muncul di depan mereka berdua yang berusaha mengisap mereka berdua masuk ke dalamnya. Sial, kita dijebak, ucap bayi kecil dengan kesal. Boom. Bab 200. Kekuatan misterius. Sial kita dijebak, ucap bayi kecil yang tidak menyangka kalau tuan muda kedua ini menggunakan cara licik untuk mengalahkan mereka berdua. Jelas kalau dia tahu jika dia dan Lin Tian bekerja sama maka dia pasti bisa dikalahkan oleh mereka. Dan dengan begitu, tuan muda kedua dengan nekat menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat lubang hitam yang besar untuk membuang mereka berdua keluar dari alam bawah. Bahkan Lin Tian juga tidak pernah menyangka kalau tuan muda kedua ini akan secerdik ini setelah tahu dia tidak akan bisa menang melawan mereka berdua. Kakak, aku tidak bisa merobek ruangnya, ucap bayi kecil penuh kebingungan. Aku juga, jika kita tersedot ke dalam maka aku tidak tahu kemana kita akan dibuang dan juga sekacau apa di dalam lubang hitam itu kita juga tidak tahu, jawab Lin Tian dengan terus mempertahankan armor emas untuk melindungi dia dan bayi kecil. Hahaha, kalian masih terlalu muda untuk bisa menang melawanku, ucap tuan muda kedua. Kaisar, teriak banyak orang melihat kalau Lin Tian akan tersedot ke dalam lubang hitam itu, mereka akan maju untuk membantu Lin Tian tapi terpukul mundur oleh serangan yang dilepaskan oleh tuan muda kedua. Tetap di sana, dengan matinya orang ini maka dunia akan kembali ke dalam kekuasaan tuanku setelah tuan keluar, hahaha, ucap tuan muda kedua dengan tawa bahagia. Dengan begini, saat tuannya keluar dari tempat itu maka dia yakin kalau tuannya dapat dengan mudah menguasai seluruh alam langit ini dan bahkan dengan begitu maka tuannya juga bisa bebas memulai kekacauan serta pertumpahan darah lagi seperti dulunya. Orang ini, wajah Lin Tian dan bayi kecil agak jelek, mereka benar-benar kesulitan sekarang karena hisapan lubang hitam ini sungguh kuat daripada apa yang mereka bayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Guang bingung. Yang lain juga terlihat bingung bagaimana menjawabnya, mereka juga berusaha maju tapi dipukul mundur oleh tuan muda kedua. Nak, aku tahu kamu masih memiliki sedikit roh, sadarlah. Jangan mau dikendalikan olehnya. Ucap Dewa Angin mencoba menyadarkan tuan muda kedua,
meskipun anaknya mati tapi itu tidak lama sejak Jenderal Dong menangkapnya dan menjadikan dia sebagai bahan percobaan, jadi dia memiliki sedikit keyakinan kalau Tuan Muda kedua masih memiliki sedikit jiwa di dalam tubuhnya. Percuma saja, dia sudah mati dan aku menjadikan dia boneka dengan menggabungkan tubuh dan darahnya dengan mayat monster itu, bahkan jika ada kemungkinan sudah ditelan oleh monster tersebut, ucap Jenderal Dong yang semakin lemah berbaring di dekat mereka. Mendengar itu wajah Dewa Angin sedikit tertekan, memang benar apa yang dikatakan oleh Jenderal Dong, jika itu ada maka jiwanya pasti sudah ditelan oleh monster itu. Kalian masih terlalu lemah, ucap suara yang tiba-tiba terdengar dari langit. Suara itu tenang tapi terasa begitu agung dan sangat berwibawa. Saat bayi kecil mendengar suara itu wajahnya menjadi cemberut, tangannya terkepal begitu kuat dan bahkan matanya terlihat sangat marah. Lin Tian yang mendengar suara itu juga merasakan kalau kekuatan dari orang yang mengeluarkan suara ini begitu kuat, bahkan sangat kuat dari apa yang dia bayangkan. Siapa? Ucap Tuan Muda kedua Yang Nge. Juga mendengar suara tersebut, dia juga tahu kemungkinan kekuatan orang yang mengeluarkan suara itu hampir sama kuat dengan tuannya dan mungkin untuk sama kuat dengan tuannya. Boom! Tidak ada balasan dari suara itu lagi, tapi lubang hitam yang tadi terbuka langsung hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang masih tidak mengerti siapa orang yang mengeluarkan suara itu tadi. Tuan Muda kedua memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan karena seseorang dapat dengan mudah menghancurkan lubang hitam yang dia buat dengan kekuatan darahnya. Hanya satu kemungkinan orang ini sangat kuat dan benar-benar setara dengan tuannya, tapi bagaimana itu mungkin? Sejak dulu dia muncul ke alam ini tidak ada lagi yang dapat mencapai tingkat yang sama dengan tuannya. Bahkan setahu dia Kaisar Langit yang dulu pun tidak bisa mencapai langkah ke tingkat itu sedikit pun. Tapi sekarang, ucap Lin Tian dan bayi kecil yang tidak menunggu lagi langsung menyerang dengan kekuatan penuh ke arah Tuan Muda kedua. Swiss. Dengan cepat keduanya telah muncul di depan Tuan Muda kedua, Lin Tian langsung menghunuskan tombaknya ke arah Tuan Muda kedua dan bayi kecil dengan meminjam pedang elemen. Lin Tian juga menghunuskan pedangnya ke arah leher Tuan Muda kedua. Boom! Meskipun Tuan Muda kedua telah kehilangan kekuatan darahnya dan kekuatannya pun telah turun drastis, dia masih bisa menahan serangan gabungan dari Lin Tian dan bayi kecil. Sial, aku harus kabur, ucap Tuan Muda kedua, dia yakin kalau dia tidak akan dapat menang melawan Lin Tian dan bayi kecil apalagi jika orang-orang di bawah menyerangnya juga maka dia hanya akan mati di sini. Apalagi jika dia mati kali ini maka dia akan benar-benar mati. Tidak seperti dulu dia masih bisa mengendalikan darahnya untuk berpindah ke tubuh yang lain untuk menemukan tempat yang cocok untuk hidup kembali. Serahkan tubuh anakku, ucap Dewa Angin yang pertama kali menyerang ke arah Tuan Muda kedua. Boom! Tuan Muda kedua terlempar lagi ke belakang dengan darah hitam terus keluar dari tubuhnya. Sial, teknik pelarian hitam, ucap Tuan Muda kedua yang akan melarikan diri. Jangan biarkan dia lari, teriak bayi kecil. Dewa Angin yang mendengar teriakan dari bayi kecil langsung menggunakan teknik angin untuk menambah kecepatannya menyerang Tuan Muda kedua. Hehehe, selamat tinggal, kita akan berjumpa kembali, ucap Tuan Muda kedua telah selesai menggunakan tekniknya. Sial, ucap Dewa Angin yang terus maju ke depan, tapi saat wajah Dewa Angin akan putus asa sesuatu yang aneh terjadi terhadap Tuan Muda kedua itu. Apa ini? Kenapa bisa kamu? Kamu sudah mati, ucap Tuan Muda kedua yang berbicara sendiri, tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan sedikit pun dan teknik yang akan berhasil itu pun hancur seketika. Dan saat ini mata merah Tuan Muda kedua tiba-tiba berubah kembali lagi menjadi hitam, itu terus berjuang terkadang itu akan berwarna hitam dan akan berubah lagi menjadi merah. Tuan Muda kedua tertusuk oleh pedang angin Dewa Angin, ditambah dengan Dewa Angin memakai armor energi yang diberikan Lin Tian yang langsung mengirimkan energi api ke dalam tubuh Tuan Muda kedua untuk membakar jiwa yang ada di dalamnya itu dengan sangat cepat. Tidak, aku tidak mau, Tuan Muda kedua berteriak histeris, tapi tiba-tiba matanya yang terus berganti dari merah ke hitam telah sepenuhnya kembali menjadi hitam lagi. Bersambung.